kita langsung saja menyapa pada narasumber kita yang luar biasa. Selamat malam, Ibu Mima. Malam, malam Ibu Iya, Riksa, malam Bapak dan Ibu guru yang hadir hari ini. iya, Sehat-sehat semua baik. ya? Iya, semoga kita sehat-sehat semua ya, Ibu Mima ya, Iya, yang sedang maaf nih latar bertugas. belakangnya beneran ini. Hotel. Iya, betul, tidak apa-apa Ibu Mima yang sedang bertugas di luar kota ya Bu ya, sedang ada Iya di Danau betul. Toba katanya. Baik, Ibu Mima, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait data atau informasi Ibu Mima kepada partisipan kita yang jumlahnya sudah 167 partisipan. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita hebat kali ini. Pastinya sudah banyak juga yang sudah mengenal Ibu Mima ini. Ibu Mima memiliki nama lengkap Ibu Mariam Mursadi, tapi dipanggil dengan panggilan Ibu Mima. Beliau lahir di Jakarta dan saat ini adalah sebagai Direktur Akademik Kelas Pintar Platform Pembelajaran. Wah, luar biasa sekali. Kemudian selain itu juga Ibu Mima mengajar di Sampurna University, Fakultas Pendidikan, dan juga sebagai tim teknis untuk Direktorat Pendidikan, Profesi Guru, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik, itu tadi sekilas data tentang Ibu Mima. Dari CV yang singkat saja kita sudah melihat atau mendengar bahwa sudah luar biasa sekali apa yang sedang dijalani oleh Ibu Mima kali ini. Dan kita akan langsung saja Ibu Mima, banyak dari partisipan malam ini yang sangat tertarik dengan tema kita yaitu implementasi kurikulum merdeka, lebih spesifiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kita sering mendengar istilah IKM ya Bu ya, Iya, implementasi kurikulum merdeka, bahkan ada juga yang menyebutnya kurikulum kurma, merdeka, kurma. atau ada juga yang menyebutnya kurma ya Bu ya, agar terdengar lebih sweet dan lebih yummy gimana gitu. Jadi tidak sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang baru ini. Baik Ibu Mima, kami persilahkan untuk bisa langsung saja karena saya pun begitu penasaran ingin lebih tahu mendalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada kurma atau kurikulum merdeka. Dipersilahkan kepada Ibu Mima. Terima kasih Ibu Riksa, Bapak dan Ibu. Apa kabar semuanya? Mohon maaf sekali lagi harus disampaikan yang baru bergabung. Kebetulan saya sedang bertugas di di Medan, tepatnya di Parapat, Danau Toba. Apakah ada yang dari ini daerah sekitar sini? Sekarang saya lagi bertugas kebetulan untuk pendampingan universitas yang akan menyelenggarakan program profesi guru. Jadi hari ini kampanyenya pakai ini. Ini kampanye kita di direktorat, yuk jadi guru katanya. Nah, Wah, keren sekali Bu bajunya. ya seperti itu. Jadi mohon maaf nih latar belakangnya lagi di hotel. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi ya salah satu yang digaungkan atau misalnya didorong atau di endorse untuk diimplementasikan di kurikulum merdeka. Walaupun menurut saya hampir semua guru sebenarnya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin belum dikasih label loh ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya izin share screen ya, Bu Rizka. Ya, baik Ibu, silahkan. Oke, saya mau share screen. Apakah sudah bisa? Oke, sudah terlihat layarnya? Sudah Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini eh udah ada yang sebentar. Oke. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, mari kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu. Ini saya selalu senang berbagi dengan guru-guru, artinya sebenarnya bukan saya yang berbagi, sebenarnya saya banyak belajar dari guru-guru karena sudah lama tidak mengajar di sekolah yang beneran. Jadi pasti ada hal yang baru yang mungkin saya terkadang juga miss dan Bapak Ibu lain pasti tentunya akan belajar dengan yang lain. Ini Bapak Ibu kita interaktif saja Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa langsung mencet ketika saya meminta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Begitu ya Bu Rizka ya. Oke. Nah, sebentar. Oke, sekarang saya mau nanya dulu.
Kalau what really matters in teaching, apa sih sebenarnya yang paling utama, yang paling harus kita fokuskan dalam mengajar? Ayo, dijawabnya di mana ya? Di chat ya berarti ya Bu Rizka ya? Ya, bisa di Iya, kolom chat Ibu, silakan. ayo Kepada kira-kira apa sih? partisipan, silakan. Udah ada tuh clue-nya. Oh, sudah ada. What Ya, really matters? Oh, kata Pak ya. Marwan murid, kata Pak Gede, Pak Gede itu assessment, keberhasilan tujuan belajar, proses transfer pengetahuan, apa yang paling paling utama dalam mengajar, transfer pengetahuan, keberhasilan tujuan building karakter. Ada lagi yang mau jawab? Oke, Pak Makbul, bermuara kemampuan guru dalam menjelaskan. Satu lagi saya tunggu membimbing, observasi siswa terlebih dahulu. Jadi ternyata yang paling what really matters in teaching dalam mengajar itu adalah siswa, adalah murid. Jadi memang sesuai dengan apa? Dengan tujuan kurikulum Merdeka ini adalah berpusat pada peserta didik. Jadi yang really matters dalam mengajar adalah siswa. Yang lainnya akan mengikuti, tapi yang paling penting adalah siswa. Pertanyaan berikutnya, apa yang paling penting dalam belajar? What really matters in learning? Kira-kira apa ya? Yang paling penting dalam belajar? Proses, memahami pembelajaran, konsistensi, sesuai minat siswa, aktif-aktif ini, kesiapan, siap, proses, perubahan, guru memahami gaya belajar siswa. Oke, satu lagi saya tunggu. Terjadi perubahan perilaku. Oke, what really matters in learning itu adalah konten atau materinya. Jadi dalam mengajar yang perlu kita perhatikan adalah siswa, tapi dalam belajar yang perlu kita perhatikan adalah konten materinya. Penguasaan materi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini narasumbernya sukanya bertanya. Hal yang utama atau yang terpenting dipikirkan guru saat mengajar tuh apa sih Bapak Ibu? Ketika kita mengajar apa sih yang jadi kepikiran kita sering mikirnya apa kalau kita mau ngajar? Mau mengajar itu apa yang kita pikirkan? Hal yang utama, yang terpenting dan dipikirkan guru saat mengajar itu apa ya? Anak senang mendidik peserta didik, fokus materi, waduh media pembelajaran, materi oke, menjadi paham, gaya belajar, oke, kesesuaian media, banyak banget ini. Cara menyampaikan materi kepada siswa, oke, materi yang diajarkan, oke, lesson plan, oke. Nah, ternyata hal yang utama yang terpenting yang dipikirkan guru saat mengajar adalah harusnya ada ini. Apa sih yang harus diketahui oleh siswa? What student should know? Apa yang harus dipahami atau should understand? Yang ke berikutnya adalah at the end itu mereka akan bisa apa atau kita bisa tahu kalau pembelajaran kita berhasil ketika dia melakukan sesuatu hal atau yang kita sebut what student should be able to do. Tadi RPP. Nah, ini yang terpenting saat hal yang utama yang terpenting yang harus kita pikirkan saat mengajar. Jadi apa sih sebelum kita mengajar kita pikir tadi ada RPP dan segala macam, memang itu bagian dari situ, tapi ketika kita akan mengajar kita harus berpikir kita mau ngajar ini apa sebenarnya yang ingin diajarkan, bagaimana kita tahu dia siswa itu memahami apa yang kita ajarkan, tapi bagian seberapa banyak yang akan kita kerjakan, yang kita ajarkan. Nah, ini tantangan yang dihadapi guru saat mengajar. Ada di sini, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi oleh guru saat mengajar? Apa yang paling menantang untuk membuat anak paham? Waktu, oke, karena siswa. Apa yang menjadi tantangan yang dihadapi guru? Tantangan yang dihadapi guru saat mengajar terkait dengan konten, metode, kondisi anak, suasana di kelas, oke, karakteristik siswa, perbedaan siswa, minat, oke. Nah, kalau tadi kita kembali, apa yang penting, yang what really matters in learning atau belajar adalah konten. Nah, kadang-kadang ketika kita menjadi guru, kita pasti harusnya akan bingung atau memikirkan bagaimana mengetahui materi yang diajarkan itu penting untuk dipahami oleh siswa. Karena materi itu kan banyak gitu loh. Mana yang penting sih untuk dipelajari oleh siswa saya gitu. Bukan siswanya Bapak A, bukan siswa Bapak B, tapi siswa saya.
bagaimana materi-materi yang diajarkan penting untuk dipahami oleh siswa saya. Kemudian, apa yang harus diajarkan sehingga siswa paham dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari, karena materi itu kan banyak sekali, capaian yang harus dicapai oleh siswa tuh banyak sekali, tapi kita harus menentukan. Oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu mengikuti mungkin perkembangan kurikulum Merdeka itu, akan tahu kenapa sih ada sekolah yang misalnya mengembangkan ATP-nya sendiri atau memodifikasi ATP-nya sendiri. Karena apa? Karena siswanya berbeda-beda. Jadi materi yang harus dipelajari oleh siswa ibu dan bapak pastinya akan berbeda dengan materi yang harus dipahami oleh bapak ibu yang lain. Ada pertanyaan? Enggak ada. Tadi kayaknya ada masuk, saya nggak bisa jawab ya, Berarti ya? Oh iya, nanti mungkin Bu ada sesi tanya jawab. Iya, siap. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita memastikan belajar bermakna bagi siswa? Kira-kira bagaimana caranya kita memastikan bahwa belajar itu bermakna bagi siswa? Ada yang mau jawab? Bagaimana sih kita memastikan bahwa belajar itu bermakna bagi siswa? Ada yang menjawab evaluasi. Ada interaksi, oke. Feedback, ada umpan balik, motivasi, oke. Pertanyaan pemancing atau pemantik ya, melibatkan pengalaman siswa, oke. Siswa bertanya, oke. Evaluasi, diagnostik, oke. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa belajar itu bermakna bagi siswa? Siswa itu kan banyak di kelas Bapak dan Ibu ya. Kita kalau ibaratnya kalau digambar ini tuh pakai pakai magnifying glasses atau kaca pembesar. Bagaimana kita memastikan bahwa belajar bermakna bagi siswa itu kita harus paham kesiapan siswa atau yang kita sebut dengan siswa readiness, student readiness. Kesiapan satu siswa dan siswa lain itu berbeda. Nah, Bapak dan Ibu pasti bertemu dengan siswa itu kan hampir tiap hari dan panjang waktunya. Bapak dan Ibu tahu mana siswa yang siap belajar, mana siswa yang memang perlu waktu kayak kalau mobil itu mobilnya bukan bensin, satu lagi solar gitu. Panasnya lama gitu. Betul. Jadi ada yang kita tahu siswa kita karena tiap hari kita ketemu. Jadi nggak kecil kemungkinan bagi saya juga karena dulu mengajar, jadi kecil kemungkinan kita tuh nggak tahu siswa kita satu one by one itu susah sulit pasti nggak mungkin nggak kita tahu. Sehingga kita tahu antara A dan B, kita tahu kalau ini yang pura-pura misalnya sama yang beneran sakit misalnya, itu kita tahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah minat. Nah, supaya kita tahu bahwa belajar itu bermakna bagi siswa, kita harus tahu kesiapan siswa seperti apa dan minatnya seperti apa. Kalau kita tahu misalnya minatnya siswa itu kan macam-macam di kelas. Misalnya kalau kita mengajar SD, misalnya kan senangnya apalagi K-popan lah, atau misalnya TikTok atau apa. Nah, bagaimana kita mengajarkan sesuatu yang bermakna bagi siswanya, kita mendekatkan pada minatnya mereka. Nah, itu kita harus tahu minatnya apa sih siswa di kelas saya. Minatnya siswa loh Pak, bukan Bapak Ibu ya, bukan minatnya kita. Kita mungkin punya minat yang berbeda gitu, drakor atau apa, tapi nggak mungkin kita paksakan sehingga bermakna bagi kita, tapi belum tentu bermakna bagi siswa. Nah, selain kesiapan siswa, minat yang harus kita praktikkan sehingga pembelajaran bermakna bagi siswa adalah kita harus tahu tentang profil dan gaya belajarnya siswa. Profilnya siswa kita seperti apa sih? Satu persatu, oke. Kita bisa tahu satu persatu seperti apa siswa A, siswa B, atau yang sebenarnya yang kita kenal juga dalam kurikulum Merdeka itu adalah dengan istilah assessment diagnostik ya. Assessment diagnostik nggak perlu pakai psikolog datangin ke sekolah. Gurunya itu sendiri adalah psikolognya siswa. Mungkin Bu Rizka kan juga sering ketemu sama siswanya tiap pagi gitu kan. Udah tahu nih, kita tanya, kita ajak cerita satu-satu, nanti ada respon seperti apa. Kita tahu mana ada siswa yang dia baik-baik aja atau yang dia sedang tidak baik-baik saja. Itu namanya salah satu cara untuk kita melakukan assessment diagnostik. Jadi profil atau gaya belajar siswa juga salah satu hal yang perlu kita ketahui untuk memastikan belajar itu bermakna bagi siswa. Seperti itu. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Setelah saya mengetahui minat dan kesiapan serta gaya belajar siswa, terus
apa yang harus saya lakukan dalam mengajar? Ada ide, saya udah tahu nih siswa saya ada yang suka TikTokan, ada yang suka main game, ada yang suka ngobrol di kelas sama temennya kalau cara belajarnya, ada yang apa, ada yang kalau pagi itu masih apa, masih belum panas karena belum sarapannya belum banyak, ada yang misalnya belajar itu harus didampingi. Nah, setelah saya tahu apa yang harus saya lakukan sehingga saya dapat merancang pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Oke, memilih gaya metode, menyesuaikan sesuai minat gaya belajar siswa. Oke, betul. Menyusun strategi dan media pembelajaran yang sesuai. Oke, metode yang sesuai. Oke, melakukan oke. Nah, semua yang disebut oleh Bapak dan Ibu memilih metode yang sesuai, menentukan metode belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, itu yang kita kenal dengan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mungkin yang nanti kita bisa simpulkan seperti apa definisinya, tapi diferensiasi atau differentiate, bahasa Inggris differentiated instruction. Kalau katanya ini terkenalnya oleh Tomlinson tuh, idolanya itu yang bikin buku ini. Nah, apa pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, gaya kesiapan siswa, minatnya, dan juga dengan profil atau gaya belajarnya. Itu yang dibilang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya kalau sekarang baru-baru apa booming gitu, sebenarnya ini adalah kalau di kampus saya di Sampurna ini kita sudah mulai mengajarkan untuk apa mata kuliah differentiated instruction ini dari tahun 2019 kayaknya. Jadi mata kuliah differentiated instruction ini sudah kita berikan kepada calon-calon guru kita di tahun 2019 sebenarnya. Sekarang baru booming mungkin tentu dengan arah pengembangan kurikulum. Sebenarnya dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan hal ini. Nah, kalau kita baca beberapa literatur pembelajaran berdiferensiasi itu dari yang sangat mudah itu adalah menanyakan kabarnya siswa. Misalnya kita di dalam kelas ada siswa yang biasanya dia dia cenderung apa namanya misalnya aktif terus dia pendiam, kita tanyakan itu sudah termasuk arah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya misalnya kalau di kelas Bapak Ibu pasti sudah pernah atau sering melakukan kerja kelompok kan, bekerja dalam kelompok, kemudian bekerja ada satu teman yang membantu temannya yang lain untuk belajar, itu sudah model pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa share gitu apa pembelajaran berdiferensiasi yang setelah diskusi ini, oh saya udah pernah tuh yang seperti itu. Atau misalnya Bapak dan Ibu minta siswa untuk memilih, oke, kamu mau gambar apa? Oke, sekarang kalian boleh menggambar misalnya hal yang kamu senangi misalnya. Yang menurut kamu apa yang menggambarkan misalnya keadaan kondisi kamu saat ini, atau kamu bisa pilih mau gambar meniru gambar A, B atau C. Nah, itu juga udah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Ada opsi bagi siswa untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kalau siswa diberikan opsi, dia biasanya akan bertanggung jawab gitu. Nah, jadi setelah kita tahu minat, kembali lagi kita tahu minatnya, kesiapannya dan gaya belajarnya, artinya saatnya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, ada kita melakukan mendiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Jadi ini strateginya ada 3 untuk melakukan diferensiasi kontennya. Yang mau kita diferensiasi itu kontennya, prosesnya, atau produknya. Ini lebih teknis lagi ketika di kelas Bapak dan Ibu mungkin bisa memikirkan dalam modul ajarnya atau RPP-nya. Kalau kita bicara mau mendiferensiasi konten, artinya ada materi yang kita sesuaikan untuk siswa kita. Misalnya karena at the end di ujung kita ingin tahu siswa itu bisa apa, paham apa, dan bisa melakukan apa. Sehingga kita bisa misalnya kontennya kita kita sesuaikan berdasarkan
siswanya masing-masing. Ini sebagai contoh yang pernah saya lihat di suatu sekolah, dia mendiferensiasi konten. Itu satu sekolah di daerah Jakarta, Lebak Bulus itu, dan itu terjadi di depan mata saya sendiri, saya sangat amazed gitu. Di dalam kelas semua belajar tentang keliling bangun ruang. Nah, tapi ada siswa yang belajar bangun ruangnya itu gabung. Ini saya bukan orang matematika, tapi misalnya ada apa namanya persegi, terus ada segitiga. Jadi dia menghitung keliling seperti itu. Tapi ada juga yang menghitung keliling satu aja, persegi saja yang dihitung. Dan itu mereka belajar bersama-sama. Jadi nggak ada apa kontennya dipisahkan karena kontennya dibedakan, bukan dipisahkan, kontennya dibedakan karena setiap siswa memiliki pace itu kecepatan memahami konsep yang berbeda. Jadi ada yang bisa langsung dijelaskan dan paham, ada yang butuh banyak latihan sehingga kita membedakan bentuk-bentuk kontennya. Nah, atau membedakan format penyampaian. Kalau Bapak dan Ibu di kelas sekarang mungkin sudah ada proyektor ya. Ada proyektor. Kemudian kalau dulu kan kalau kita jadi guru zaman belum ada proyektor gitu kan kita ngomong aja sasu gitu. Nah, kalau zaman saya jadi guru, saya cuma punya diri saya sendiri berbicara dengan papan tulis. Nah, cara saya mendiferensiasi konten adalah saya berbicara dan saya menuliskan kata-kata yang penting di papan tulis. Nah, saat ini bisa dilakukan seperti apa? Bapak dan Ibu berbicara tapi ada PowerPoint presentation yang ditampilkan. Itu satu cara mendiferensiasi konten. Nah, ini kemudian proses strateginya adalah yang kedua adalah proses kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Jadi prosesnya beda-beda. Nanti ada contohnya bagaimana prosesnya. Ada yang misalnya kita bisa berdiskusi prosesnya, ada yang bisa pair up atau berdua-berdua. Jadi prosesnya yang dibedakan, proses dia untuk memahami suatu materi. Yang terakhir adalah produk. Jadi produk bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh siswa. Jadi dulu waktu zaman Bu Rizka angkatan berapa ya? Angkatan 4 CGP-nya ya. Dulu angkatan 4 Ibu. Saya pernah kasih materi, saya lupa angkatan 2 atau berapa. Ini cerita, ibunya sendiri yang cerita, gurunya cerita zaman pandemi. Jadi beliau menjelaskan siswanya itu harus mengumpulkan seperti apa ya, kayak mendokumentasikan sesuatu hal gitu. Nah, si ibunya ini ada satu siswa itu yang dia nggak punya alat-alat seperti printer dan lain-lain di rumah, jadi susah mencari itu. Kemudian dia bertanya sama gurunya, boleh nggak Bu, saya gambar, saya hias, pokoknya rapi deh Bu, dia bilang gitu. Nah, saya perbolehkan Bu, dia bilang gitu. Ternyata selain dia ada temennya lagi yang akhirnya muncul bahwa saya juga nggak punya Bu, boleh nggak saya melakukan hal yang sama, yang penting terjadi tuh Bu dokumentasinya, dia bilang ke gurunya. Terus diperbolehkan sama gurunya. Hasilnya adalah berbeda-beda tapi tujuannya sama, mendokumentasikan sesuatu hal tapi bentuknya berbeda-beda. Jadi siswa itu ketika yang utama adalah capaiannya apa sih yang ingin dicapai, tapi apa yang produk itu kan kayak hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya itu bisa menggambarkan bahwa siswa paham dan sesuai dengan apa yang kita buat panduannya. Nah, itu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata si ibu itu cerita bahwa ternyata Bu, siswa itu jadi gembira mengerjakannya dibanding saya bilang bahwa oke, kamu bikin A, caranya seperti ini, contohnya seperti ini jadinya. Jadi mereka lebih gembira dan lebih menikmati prosesnya seperti itu. Nah, itu produk yang dihasilkan. Jadi membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Ini mungkin lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah, ini strategi untuk mempromosikan konten. Ini gabung antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini misalnya provide text material at very reading level. Biasanya kalau di kelas kita, mungkin kelas yang lebih tinggi, SMA harus membaca. Ada anak-anak yang memang nggak bisa membaca dalam bentuk yang panjang paragrafnya. Sehingga kita bedakan paragrafnya yang kita pecah-pecah atau kita bilang chunking, kita potong-potong menjadi beberapa, dan siswa boleh memilih, kamu mau memilih yang mana gitu, paragraf mana yang teks mana yang kamu baca, silakan. Karena panjangnya teks tidak menampilkan, tidak menunjukkan kemampuan siswa. Tapi sebenarnya kita ingin mencapai apa sih? Membacanya kan, membaca, memahami bacaannya, bukan pada panjangnya teks.
Nah, kemudian using small group instruction, mini lesson atau reteach to reinforce content. Ada ketika kita menjelaskan nih di depan kelas, kadang-kadang nggak semua siswa itu pada umumnya itu nggak semua akan paham 100%. Pasti dia butuh penguatan dari temannya. Sehingga kadang-kadang kita bikin kelompok-kelompok kecil. Kita mix grupnya, misalnya antara yang kurang, yang maksudnya di tengah dan yang di atas itu sama yang di bawah itu digabung jadi satu. Jadi saling mengajarkan. Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi untuk membangun atau kita bilang scaffolding, kita membangun pemahaman siswa. Ini strategi untuk mempromosikan pembelajaran diferensiasi dengan konten diferensiasi. Ini text on audio tape, misalnya ada siswa yang mungkin auditory, kita putarkan suara, jadi memang kadang ya harus kita sediakan beberapa tadi ada yang bilang bahan ajar atau bahan ajar tadi ya, media pembelajaran disiapkan. Kemudian supplementing oral presentation with video tapes atau visual demonstration yang tadi saya bilang. Ibu bicara saat menjelaskan ada PPT di belakang. Gitu. Kalau bayangkan kalau saya ngomong aja nih nggak ada PPT-nya itu kan pasti orang pusing gitu rasanya. Siswa juga seperti itu. Apalagi siswa yang attention span-nya nggak begitu panjang, belum panjang. Kemudian using multimodal instruction. Multimodal instruction artinya instruksinya dijelaskan, dituliskan dan diulang kembali. Misalnya, oke, kita berkelompok kerjakan 1 sampai 2. Itu ditulis misalnya di atas, di papan tulis, kemudian ada di presentasi. Karena anak-anak ada yang dia mendengar, ada yang dia harus membaca, ada yang dia harus menulis gitu. Nah, itu harus kita juga fasilitasi. Note taking organizer, sekarang anak-anak tuh jarang mencatat ya kalau saya lihat itu. Jadi kalau saya lihat tuh anak-anak tuh senangnya karena mungkin main laptop gitu, jadi atau main handphone, jadi jarang mencatat. Nah itu ayo silakan boleh mencatat atau boleh mungkin kan note taking organizer, jadi mereka tahu menuliskan ide-idenya. Kemudian highlight on key portion or text, kita buat kata-kata kunci misalnya. Ini kita akan belajar kata-kata kunci atau kata-kata yang sulit itu kita siapkan misalnya. Summaries of key topics juga bisa. Jadi kita buatkan ini rangkumannya. Jadi kita bilang kita akan belajar apa hari ini, tentang apa, itu kita siapkan. Reading partners, ini kalau ada jigsaw reading, apa yang sifatnya jigsaw reading atau think, pair and share itu juga bisa seperti itu. Nah ini kalau bahasa Inggris misalnya ada kalimat-kalimat kata-kata yang sulit ya kita provide. Nah ini content differentiation. Nah berikutnya tadi proses ya. Nah prosesnya varying the pace of work yang tadi karena siswa itu bekerja dengan kecepatan yang berbeda sehingga misalnya kita kasih waktu, selalu ada waktu untuk siswa. Oke, waktunya 10 menit ya gitu. Kalau kasih waktu kenapa sehingga siswa itu bisa mengatur bisa mengorganisasi waktunya. Jadi artinya bukan kurikulum merdeka tuh merdeka lah, terserah mereka mau apa enggak seperti itu. Tetap ada batasan karena yang namanya bukan ada batasannya, tetap ada yang namanya kita men-set waktu, men-set standar. Standarnya sesuai dengan siswanya ya. Jadi dia tuh standarnya dianya sendiri, bukan standarnya orang lain. Karena ya itu tadi, at some point kita harus memastikan bahwa dia mencapai nggak ke situ. Kalau dia nggak mencapai, bukan berarti dia bodoh, dia berarti nggak bisa. Tapi artinya kalau dia nggak mencapai, kenapa ya dia nggak mencapai? Apa yang harus saya lakukan supaya dia mencapai? Jadi paradigma sekarang sudah berubah. Jadi salah satu untuk prosesnya ya mendiferensiasi proses itu kita memvariasi pace of work. Jadi kita kasih waktu 10 menit. Misalnya terus kemudian belum selesai tambahan 5 menit. Nah, setelah itu baru kita lihat ternyata ada yang beda-beda. Oke, kita kasih yang 5 menit ini kalau sudah selesai kita beralih ke sini. Jadi kita tahu mana yang nggak selesai, mana yang sudah selesai siswanya. Tetap seperti itu. Small group instruction selalu ada. Reteach and extension itu selalu penting bahwa kadang-kadang siswa lebih mudah atau lebih nyaman belajar dari temannya, bersama temannya, dari temannya dan bersama temannya kadang-kadang dibandingkan misalnya dengan cara kita, kadang-kadang seperti itu. Terkadang seperti nggak semuanya. Providing choices of topic, misalnya mereka suruh baca buku misalnya. Oke, tugasnya baca buku.
Tapi kita yang nentuin, bukunya ini karangan ini. Iya elah Bu, gimana banget sih Bu? Yang penting, oke, yang penting tentang ini ya, temanya silakan boleh dicari. Atau kita kadang membatasi, halamannya harus 50 ya nggak seperti itu. Yang penting topiknya apa gitu, tujuannya apa sih kita meminta mereka membaca, apakah panjang halaman berpengaruh atau tidak? Atau sebenarnya apa yang ingin kita mintakan ketika siswa membaca? Choices of topic, ketika dia punya pilihan, siswa akan bertanggung jawab. Itu yang harus selalu kata kunci yang harus selalu saya ulang-ulang kayak mantra di kepala saya. Kalau siswa dikasih pilihan, dia akan bertanggung jawab. Kalau siswa dikasih pilihan, dia akan bertanggung jawab. Karena dia ownership-nya punya dia sendiri. Kemudian offering multiple option. Jadi kalau di zaman kuliah saya selalu di kampus atau di kelas, ini silakan ini kalian baca terus kalian tampilkan dalam bentuk visual, dalam bentuk sesuatu yang bisa dipahami oleh orang. Silakan mau ditulis, mau pakai PPT, kamu mau pakai kertas plano, kertas flip chart terserah, tapi yang penting si orang yang baca paham aja maksudnya kamu apa. Jadi offering multiple expression gitu. Learning contract misalnya kayak orang kontrak ini misalnya agreement student and teacher outlining series of activity. Jadi yang tadi prosesnya itu tetap harus kita jaga. Kamu harus selesai dalam berapa lama ini seperti ini. Oke, nanti kalau sudah selesai kamu kesini kita sepakat ya selesai jam segini ya. Jadi ada anak yang biasanya differentiate instruction itu banyak juga digunakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya anak-anak dengan ADHD, dia itu kan span attention sempit. Nah, ini juga salah satu cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk anak dengan kebutuhan khusus. Ini ada strategi cubing and tiering. Kalau kita punya waktu nanti bisa saya kasih contohnya di paling bawah. Ini cubing itu nama satu strategi dalam diferensiasi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, nah ini untuk produk kita bisa menulis atau misalnya visual display, ada demonstrasi, portfolio, jadi research project. Jadi ada banyak dalam arti gini, setiap tugas yang kita berikan, kita kan dalam satu semester itu pasti punya penugasan. Jadi yang namanya produk bukan hanya berarti satu pekerjaan produknya macam-macam. Bisa juga dalam satu semester itu Bapak dan Ibu melakukan beberapa kegiatan yang menghasilkan beberapa produk. Artinya buat tugas ini jangan terus-terusan dong project base terus. Anaknya juga mabuk project base terus gitu. Cari yang lain gitu. Oh, project base udah nih kemarin, ganti yang lain apa. Nah, itu namanya product differentiation. Jadi nggak setiap hari. Jadi sesuai dengan Bapak dan jadi jangan sampai kita akhirnya kalau bahasanya kerempongan sendiri gitu, karena overwhelm dengan banyaknya, akhirnya kita nggak bisa menilai dengan baik. Jadi ingat ya, ketika kita melakukan memberikan tugas, kita punya kewajiban untuk memberikan feedback. Jangan sampai kita overwhelm, wah saya mau diferensiasi produk, semua produk saya kerjain, saya bikin, akhirnya pas dinilai bingung gitu. Jadi kita harus berpikir, mana yang kita bisa berikan feedback, karena dari semua pembelajaran yang diperlukan adalah memberikan feedback, sehingga siswa tahu. Kadang-kadang kan kita kalau zaman dulu dikasih gitu kertas gitu, ih ini berapa ya nilainya, nggak ada ketahuan. Kalau zaman saya sih dulu gitu, ini dikasih 90 atau 80, yang sini 90 tapi nggak ada catatan apa-apa. Pasti kan saling membandingkan, yang zamannya sama kayak zaman saya dulu, berarti ini angkatan berapa 90-an jadi siswa, kok kamu kayak gitu sih nilainya, kok kamu saya segini. Nah itu sekarang tuh udah nggak bisa tuh kayak gitu, harus ada namanya anecdotal record, ini yang harus ditambah, ini yang harus di ini. Jadi kita punya kewajiban juga memberikan feedback, jangan sampai kebanyakan produknya feedbacknya nggak ada. Begitu. Haus jadinya. Nah, ini saya sudah mendekati akhir perjumpaannya. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau dong Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi versi saya itu seperti apa? Versinya Bapak dan Ibu. Coba Bapak Ibu scan gitu, kemudian kita di-post di Padlet. Jadi pembelajaran berdiferensiasi versi saya itu yang seperti apa sih? Boleh di-post di Padlet. Sudah Bapak Ibu bisa? Baik, Bapak Ibu silahkan bisa di-scan. Di-scan. Ya, dan kita langsung bisa mengisi di Padletnya ya Bu ya? Iya. Saya nggak kasih di pembelajaran berdiferensiasi itu adalah
Karena itu bisa baca di buku Bapak dan Ibu. Tapi versi Bapak dan Ibu itu akan seperti apa? Bagaimana Bapak dan Ibu memaknai pembelajaran berdiferensiasi? Menggunakan bahasa sendiri ya Bu Mima ya? Iya dong. Yang paling utama ketika kita belajar atau siswa memahami, dia bisa menuliskan sesuai dengan bahasanya dia sendiri. Dan itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Gitu. Betul. Sepertinya Ibu juga sedang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada webinar ini ya Bu ya? Jadi Iya dikasih ya, ditanyain mulu ya. Iya, partisipannya juga diajak berpartisipasi, tapi seru Bu. Iya. Mana nih? Oke, kita buka Padletnya berarti ya, Bu ya? Ya, silahkan Ibu. Sudah ada nih Bu yang masuk Bu. Sudah ada beberapa yang masuk di Padletnya. Sudah ada yang masuk, sudah pada ini ya? Sudah Ya. pada, saya boleh stop share berarti ya? Saya Ya pindah Ibu, ke silakan. Padlet berarti ya. Oke. Sebentar. Sudah lumayan banyak juga Ibu ini yang menuliskan tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi. Oh Iya. Siap. Oke. Wow. Kalau ada namanya lebih keren lagi, kasih nama ya dari sekolah mana gitu ya. Ya, Pak Ahmad. Siapa tahu jadi dapat giveaway ya Bu ya nanti ya. Iya, betul. Nah, karena Bu Mima yang akan memilih nih 2 orang pemenang giveaway pada malam ini. Oke. Oke, usaha. Oke. Namanya mengajar itu perlu usaha, betul. Kingin, SMK 9 Garut. Wah, banyak. Jadi versi saya seperti apa sih setelah tadi kita saling berbagi ya? Versi saya. Kalau versi buku mah banyak. Banyak banget. Tapi kita harus bisa membuat, oh saya punya seperti apa sih? 4/10, nah itu 4/10 itu apa ya? Oke. Kita tunggu berapa menit lagi nih Bu Rizka? Boleh Ibu, 3 menit lagi mungkin Ibu ya? 3 menit lagi ya. Namanya Bapak Ibu jangan lupa. Buna Jaya. Oke. Wah, Bukit Asam. Metro Lampung. Oh, sampai ke Lombok segala nih. Wah, ini deh saya pernah menerapkan kegiatan memesankan jurnal membaca. Oke. Nah, tadi yang beberapa yang keren. Ada yang pembelajaran dengan ceria Bu katanya Bu. Iya.
Kolaborasi berbagai mapa. Tidak ada yang menarik mana ya? Jalan terus. Wah, ini ada ya Bu Suci sudah menerapkan. Oke, banyak. Sebenarnya sering menerapkan, cuma kita nggak pernah kasih label itu apa. Ya, sebetulnya sudah ya Bu ya, mungkin beberapa rekan-rekan pengajar atau guru di sini juga sebetulnya sudah melakukan, tetapi mungkin belum merasa mendapatkan ini ya penguatan bahwa itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Betul. ya. Karena muncul kan di kurikulum Merdeka ini jadi di endorse bahwa dilakukan, ternyata memang banyak zaman itu. Oh, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi Iya. gitu. Waktu Nah, saya ingat banget ibu itu yang angkatan 2 kalau nggak salah. Saya sudah pernah Bu, dia bilang. Itu zaman pandemi karena susah ke sekolah, jadi ya. harusnya dikumpulkan dengan cara-cara yang berbeda. Tapi kalau kita kasih label, oh ini Ya, namanya betul. Jadi ada semacam apa ya penguatan bahwa oh ini memang iya, kita sudah benar nih melakukan hal ini gitu. betul, betul. Kadang yang kita lakukan juga kita butuh ini ya penguatan bahwa betul tidak sih yang kita lakukan, ternyata pemerintah dengan implementasi kurikulum Merdeka ini sudah tadi ya Bu ya melabel tadi. Betul. Dan yang menarik tadi yang kalimat mantranya Ibu tadi di mana kita memberikan opsi kepada siswa, Ya, maka di sini siswa itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dan itu sangat ini sekali ya bermakna sekali untuk saya pribadi bahwa memang apa yang saya lakukan memang seperti itu. Apabila kita memberikan sebuah tugas atau memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat apakah itu prosesnya, apakah produknya, ternyata memang mereka lebih total, lebih all out pada saat membuat karyanya atau produknya ya Bu ya. betul. Dan memang mantra itu memang sudah terbukti. Iya itu sampai ke mahasiswa pun, mahasiswa adalah siswa Oh, juga walaupun dia iya, maha betul. gitu ya, tetap selalu saya ulang-ulang di kepala. Mahasiswa adalah saya selalu memberikan pilihan kepada mahasiswa saya untuk melakukan apa, untuk tugasnya akan seperti ini, end goal-nya seperti ini, tapi silakan kamu mau tampilkan dalam bentuk apa. Tapi kalau namanya waktu, saya nggak pernah kompromi bisa harus selesai segini, apa jam segini. Karena apa? Karena saya sudah memberikan kamu cukup waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi selalu kita pikirkan ketika kita memberikan tugas itu selalu kita pikirkan kira-kira siswa itu mampu nggak sih mengerjakan dalam waktu yang kita berikan. Itu juga yang paling penting. Kadang-kadang kita kan ngasih, kalau saya sih karena sering refleksi pengalaman saya zaman dulu, karena saya dulu tuh nggak mau jadi guru. Saya tuh gitu Bu. saya nggak mau jadi guru karena saya bukan saya kok kayak jadi guru satu harus bisa menjawab semua waktu zaman saya kuliah saya ngeliat dosen-dosen saya kok kalau ditanya selalu bisa menjawab semuanya, kok harus susah bisa banget ya gitu kayaknya. Kalau harus semua saya tahu, bisa nggak ya saya nggak bilang bahwa saya belum paham, nanti saya cari tahu ya. Saya tahu waktu di satu kondisi saya ketemu dengan satu profesor Indonesia juga, dosen saya waktu itu di UPI. Waktu saya bertanya, dia nggak yakin dengan jawabannya, beliau bilang, saya kurang paham itu ya, nanti saya akan cari tahu. Saya sampai, oh bisa ya, ternyata kita juga bilang bahwa kita tuh nggak paham gitu loh. Jadi dan banyak hal yang kita sebenarnya belajar dari siswa kita gitu. Nah, udah 3 menit bukan Bu? Baik, sudah habis Bu 3 menitnya. Mantap banget sih ini kayaknya. Banyak sekali antusias sekali partisipan kita ya Bu ya. Iya, ini ada yang sudah melakukan. Oke, saya pindah dulu ke tadi. Oke. Tadi ada yang bertanya tentang assessment. Saya punya satu slide tentang assessment. Oke. Bagaimana sih assessmentnya katanya? Kalau pembelajaran berdiferensiasi, assessmentnya tersendiri ya? Apa assessment khusus gitu? Sebentar. Nah, assessment seperti apa sih? Praktik pembelajaran diferensiasi itu harus berakar pada assessment, itu jelas. Ketika kita memahami, kita tahu minatnya siswa, kesiapan siswa, itu sebenarnya kita melakukan assessment. Assessment kan ada yang formal dan non formal. Ada yang sebenarnya kita tulis, ada yang sebenarnya kita rekam karena berdasarkan hasil observasi kita. Semua pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran pada umumnya
berdiferensiasi atau tidak, atau keputusan guru yang kita lakukan di kelas untuk mengajar itu adalah berdasarkan hasil assessment kita. Formal atau non formal, berarti kita melakukan observasi terstruktur atau tidak struktur, maksudnya itu adalah hasil assessment kita. Bagaimana ibu mengajar hari ini dan menggunakan apa toolsnya, itu adalah hasil assessment secara tidak sadar, terstruktur atau tidak struktur. Yang terstruktur kan tuh assessment yang seperti tertulis, yang kita tulis ya, formatif, sumatif, itu yang terstruktur. Tapi ada yang tidak kita strukturkan, yang kita rekam dalam pikiran dalam hasil observasi kita. Jadi semua pembelajaran, semua keputusan guru ketika melakukan sesuatu hal di kelas itu pasti basicnya dari assessment, bermuara dari assessment. Jadi pembelajaran berdiferensiasi apalagi itu jadi assessment. Jadi assessment formatif memungkinkan guru untuk mengenal siswa, mengenalkan dengan baik. Oleh karena itu memang dibuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Jadi pertanyaannya apakah untuk pembelajaran diferensiasi assessmentnya spesial? Enggak. Ada yang maksudnya perlu apa? Enggak. Tapi memang harus membuat assessment. Sebelumnya diagnostik untuk mengetahui bahwa apa sih minat, kesiapan, profilnya siswa, dan selama pembelajaran itu. Setelah pembelajaran kan sebenarnya kita bisa tahu ya, ketika kita mengajar kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang kita sangka, oh siswa minatnya A, saat kita mengajar kayaknya kok susah ya masuknya, bukan ini kayaknya. Kadang kita melakukan akrobatik, kalau saya bilang, oh kayaknya kelasnya nggak ini nih, nggak rame nih, kelasnya nggak sesuai dengan saya harapkan, kita akrobat deh, ganti ini gitu. Dan kita biasanya tulis di RPP-nya, hari ini nggak berhasil gara-gara A misalnya gitu. Nah jadi itu selalu semua keputusan kita dalam mengajar harus berdasarkan assessment gitu. Jadi kan sekarang naratif, misalnya tulisan naratif itu pasti ada kata kunci yang kita dasarkan dari assessment kita. Seperti itu. Saya punya waktu berapa? Nah, ini terakhir mungkin. Ini boleh dijawab ya. Untuk pertanyaan nomor 1, PB itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya atau tidak? Dijawab ya Bapak Ibu. Nomor 1, apakah untuk semua siswa? 1, tulis 1 ya atau tidak gitu. 1 ya, oke. Wah, 1 ya, iya. Oke. Iya, 1 iya. 1 iya, oh ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk semua siswa, betul. Semua siswa mau di atas, di bawah, di tengah, semua pasti perlu yang namanya mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang nomor 2, tambahan dalam sebuah pembelajaran. Itu ekstra nggak? Kalau dalam bahasa Inggris ini something extra in the curriculum. Kalau bahasa Inggris saya terjemahin dalam bahasa. Kita menambahkan nggak? Kita membuat tambahan? Tidak. Tapi kalau ngerasa bahwa ini teh nambahin kerjaan. Enggak. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi itu bukan suatu tambahan dalam suatu pembelajaran. Artinya bukan sesuatu yang kita sengaja tambahkan dalam pembelajaran, enggak. Karena memang tadi pembelajaran berdiferensiasi itu as simple as misalnya kita membuat kelompok misalnya sesuai dengan kebutuhannya apa sih saat itu, mau mencampur antara yang tengah, yang bawah, middle, dan yang higher. Jadi seperti itu. Atau kita menanyakan kabar kamu seperti apa, atau misalnya kita memberikan kesempatan bagi siswa bertanya, kita menyediakan bahan PPT atau bahan bacaan, kita memberikan pilihan bagi siswa untuk bekerja dengan siapa. Itu juga adalah satu model pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 3, untuk berkebutuhan khusus, tidak, betul, tidak katanya, betul, tidak. Jadi bukan buat siswa label, tidak. Nomor 4, dikembangkan berdasarkan betul tadi ya, kesiapan siswa, minat, dan gaya belajar. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak akan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 5, berarti ada sebagian siswa diberikan banyak bahan bacaan atau PR, sementara yang lain tidak. Kalau pembelajaran berdiferensiasi, betul, tidak. Misalnya kalau zaman dulu tuh saya ingat nilai saya matematika misalnya 30 gitu.
Saya dikasih tugas banyak banget gitu, dibanding sama yang nilai 100, kan tambah stres saya ya. Gimana Iya, mau iya nyelesain betul. 50 soal, orang satu soalnya susah gitu. Jadi more work for other students and less work uh, uh, to another student. Jadi nggak seperti itu. Bukan berarti kalau siswa itu nggak apa namanya nggak mencapai nilai yang kita inginkan itu dikasih tugas yang banyak, enggak. Justru kita harus cari tahu kenapa sih dia nggak bisa, apa yang salah. Saya menyampaikannya yang kurang pas atau sebenarnya dia punya masalah sehingga dia apa ada hal-hal yang dia tertinggal capainya sehingga kita harus membantu gitu. Betul, tidak lulus semua ini Bu Rizka, nilainya 100 ini. Wah, nilai 100 semua berarti semua sudah paham sekali ya Bu ya tentang Semua sudah bisa tinggal menerapkan. tinggal Pada menerapkan. awal-awalnya mungkin apa namanya? Kalau kita bilang rempong gitu. Kalau saya lihat sekolah yang saya kunjungi waktu itu, kebetulan kalau tiap semester tuh zaman belum pandemi, mahasiswa akan saya ajak ke sekolah untuk melihat pembelajaran seperti apa, bahwa supaya mereka tahu yang kita ceritakan di kelas itu benar-benar terjadi gitu loh di lapangan. Nah, itu mereka lihat oh iya ya bisa ya belajar bareng-bareng beda-beda ya gitu. Belajar belajar keliling tapi dengan tugas yang berbeda-beda dan itu it happens benar-benar terjadi seperti itu. Baik Oke. Ibu. Wah, luar biasa sekali. Jadi partisipan kita juga tadi ya 100 semua ya Bu ya, sudah lulus Ya, semua nih. 100 semuanya. Sudah lulus semua. Baik Ibu. Saya jawab pertanyaan mungkin saatnya. Oke, baik. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi partisipan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau di sini ada ini ya, question and answer. Ada beberapa yang sudah masuk nih Ibu. Kita bisa lihat di sini dari ini. Ada dari Muhammad Arif Setiabudi. Pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif dan tidak menyita banyak waktu agar asesmen yang diberikan dapat mewakili keragaman kemampuan siswa berdasarkan diagnostik awal? Oke. Ya, baik Ibu. Adakah cara yang lebih efektif? Ya. Tidak banyak menyita waktu. Ya, betul. Terkait dengan waktu mungkin Ibu ini. Ya. Bagaimana mungkin ada tips-tipsnya Ibu? Bagaimana yang cara yang lebih efektif gitu, karena kan apabila kita memberikan opsi tadi pasti peserta didik akan memiliki banyak sekali keragaman ya Bu ya. Betul. Untuk misalkan membuat proyeknya atau mungkin membutuhkan waktu lebih untuk mereka. Misalkan Bu, misalkan saya membuat laporannya dalam bentuk podcast atau misalkan dalam bentuk video ini ya, video YouTube dan sebagainya, mungkin akan ada keragaman penggunaan waktu. Nah, bagaimana tadi yang saya ceritakan Pak, jangan ketika kita bicara mendiferensiasi produk bukan berarti Bapak itu membuat produk tuh banyak sekali, tapi sebenarnya memvariasikan jadi supaya siswa itu dalam satu semester itu ada beberapa 1 atau 2 hal yang dikerjakan. Jadi nggak perlu banyak-banyak Pak. Jadi tugas yang Bapak berikan tuh nggak perlu semua tugas tuh beda semua. Itu energinya juga kan yang tadi saya bilang ketika kita memberikan banyak tugas, bentuk tugas artinya kita punya kewajiban untuk memberikan feedback. Nah, yang diperlukan oleh siswa adalah variasi. Kadang-kadang kan siswa tuh bosan, kalau sama Pak Arif pasti deh tugasnya tuh A. Dari setiap angkatan tugasnya Pak Arif itu terus. Nah, kan ketebak gitu. Padahal namanya belajar kadang kita kalau siswa tuh butuh surprises gitu dalam belajar. Jadi misalnya semester itu Bapak rancang tuh dari awal. Oke, saya mampunya membuat melakukan variasi. Saya mau melakukan variasi apa sih produk misalnya. Oh, 2 aja cukup deh supaya siswa itu merasakan beberapa produk yang berbeda atau hasil dokumentasi pembelajaran yang berbeda. Jadi nggak usah disuruh bikin esai terus, mungkin bisa bikin misalnya bikin nggak inside of esai, bikin misalnya dari Canva, misalnya kan senang tuh ngias-hias, atau misalnya kalau nulis esai itu kan banyak ya, mereka senangnya mungkin yang generasi sekarang instan, walaupun mereka juga harus kita tuntut menulis esai, kita combine. Mereka bisa bikin presentasi, yang kedua sisanya harus bikin esai gitu. Jadi yang penting kita harus mengukur diri kita sendiri. Karena tadi kalau kita memberikan tugas, kita punya kewajiban untuk memberikan feedback. Dan gak usah semuanya dibedakan, tapi semampu kita apa. Yang penting yang utama siswa merasakan ada opsi dalam belajar. Ada opsi, ada pilihan dalam melakukan menunjukkan bahwa dia mampu. Jadi kembali lagi ya Bu ya, Betul. kata kunci opsi tadi ya. Iya, betul. Kita juga harus memberikan opsi pada diri kita. Kita kan harus bertanggung jawab juga. Betul. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi memakan waktu yang lama. Oke. Nah, biasanya kita mengkelompokkan
yang kalau biasa saya lakukan dalam mengkelompokkan permasalahan siswa menjadi tema-tema gitu, atau kita bikin kayak klaster-klaster. Apa sih klasternya? Kita cari klaster yang besar. Jadi kadang kan permasalahan siswa itu kan kecil-kecil, nah kita cari klasternya apa sih yang besar. Jadi kita bikin kayak tema-tema besar. Jadi kita lihat apa sih kesamaan dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi itu salah satu memang kejelian kita dalam melakukan diagnostik assessment. Makanya kalau saya bilang, kalau banyak tuh muncul, oh kalau diagnostic assessment harus nyewa psikolog, itu malah agak membingungkan karena sebenarnya yang tahu siswa kita banget-banget itu adalah gurunya. Gitu. Jadi kita tahu kesehariannya, bagaimana dia belajar, sehingga nih yang kalau pertanyaan Pak Jelani, eh, mengatur waktu, memerlukan pembelajaran lama, permasalahan berbeda, kita mengidentifikasi apa sih permasalahan oleh siswa kita, gitu. Nah, kemudian ketika kita mengidentifikasi permasalahan, misalnya muncul banyak banget masalahnya. Sekarang kita milih, Pak. Selalu Bapak memberikan pilihan, juga memberikan pilihan pada Bapak diri Bapak sendiri. Mana yang akan kita selesaikan lebih dahulu? Artinya kita menyelesaikan A, akan menyelesaikan permasalahan yang lain nggak? Gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi kayak misalnya dokter kan kita kayak dokter juga. Ini masalahnya mana dulu nih ya? Mau dipotong ininya dulu atau yang ininya gitu. Kan dokter membuat keputusan seperti itu. Nah, sama sebenarnya tugas kita seperti dokter. Karena apa yang kita lakukan terhadap anak didik kita akan berpengaruh pada masa depannya dia. Jadi dari banyak masalah tentukan mana yang prioritas untuk diselesaikan. Seperti itu. Dan berbagi juga dengan guru-guru lain. Kadang-kadang kan siswa itu kan ketemu nggak hanya sama bapak dan ibu aja, ada guru, misalnya dengan wali kelasnya, ada guru-guru lain, bisa jadi kita share di kelas kamu seperti ini nggak, sama, oke, yuk barengan gitu nyelesainnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan bekerja dalam silo itu. Kalau kurikulum sekarang kan harus kolaborasi gitu ya, berkolaborasi. Bila ada anak ADHD atau autis, bagaimana cara ngatasi pencerahannya? Oh, ini sesi sendiri nih. Ini ada yang pertanyaan yang bagus juga nih Bu. Mana Bu Rizka? Ya, di question and answer di sini Bu. Di sini ada yang bertanya, adakah nanti klinik untuk membuat bahan ajar atau modul dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi katanya. Jadi mungkin dibutuhkan nih sebuah wadah untuk nanti membuat bahan ajar atau modul dengan berbasis tadi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada program-program dalam waktu dekat ini untuk klinik tersebut? Sebenarnya guru-guru itu, bapak dan ibu guru itu adalah sumber kalau kita bilang sumber ilmu di situ. Dalam arti ada ibu yang sudah mencoba gitu. Nah, coba dibuat dokumentasinya, misalnya dalam bentuk kayak nulis modul ajar aja seperti apa ya, misalnya melakukan apa, tujuannya apa, bagaimana cara melakukannya. Nah, itu bisa di-share, saling berbagi sebenarnya. Karena memang tidak ada kalau saya bilang one size doesn't fit all gitu. Dalam arti apa yang kita lakukan berhasil pada siswa kita, belum tentu itu berhasil pada siswa lain. Tapi ada wadahnya kan, kalau kita share di mana, di PMM kan juga ada tuh, bisa upload. Nah, itu kita bisa belajar dari situ sebenarnya. Jadi bisa kita cobakan dan itu berhasil di kita, dan supaya orang lain bisa menikmati. Nah, itu bisa diupload di PMM misalnya, sehingga guru-guru lain bisa melihat dan belajar gitu. Karena nggak ada satu yang satu modul yang dalam mengajar itu nggak ada satu fit yang satu metode yang mungkin bisa apply to all students gitu. Kalau menurut saya, dengan pembelajaran berdiferensiasi kan kita membuat modifikasi sehingga kalau kita kembali bahwa satu bisa fit untuk all, itu kembali lagi ke model lama. Iya, terkait dengan tadi Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Gin Rahmat dari SMKN 9 Garut. Apakah boleh dalam satu kegiatan pembelajaran menerapkan dua model pembelajaran untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, itu mungkin perlu diklarifikasi ini seperti apa ya Pak Gin ya. Dua model pembelajaran biasanya kan kalau yang pembelajarannya seperti misalnya kalau kita di dalam kelas misalnya, kemudian kita ingin siswa belajar dengan kelompok. Oke. Nah, saat kita membuat kelompok, kita biasanya punya pilihan. Satu, kita akan mengelompokkan dengan siswanya beragam, homogen atau heterogen. Homogen berarti yang kemampuannya sama tuh satu kelompok, atau heterogen dicampur semua. Itu metode pengelompokan. Nah, setelah itu bisa jadi kita kasih tugas untuk jigsaw reading.
atau tugas untuk membaca atau membuat presentasi. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi dari mulai pembuatan kelompoknya itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita mau homogen, mau heterogen gitu loh. Karena kalau kita homogen, apa tujuan kita homogen ya? Kenapa kita heterogen ya? Nyampur, supaya saling belajar antara yang sedang, rendah, dan tinggi kemampuannya. Homogen kenapa? Supaya kita ketika kalau siswa homogen itu kan biasanya kemampuan dengan kemampuannya masing-masing. Ada siswa yang mandiri kan? Jadi ketika yang siswa-siswa yang homogen sesuai dengan kemampuannya masing-masing itu bekerja dalam kelompok sendiri-sendiri, gurunya bisa keliling ke yang siswa butuh bantuan. Dia akan fokus di situ. Tugasnya sama, membaca apa misalnya. Itu salah satu strategi seperti itu. Jadi kalau saya di kampus pun ada siswa yang memang mahasiswa yang butuh bantuan, saya biasanya bentuk kelompoknya homogen. Jadi yang kemampuannya membaca teks bahasa Inggrisnya misalnya lebih bagus, akan saya kelompokkan sendiri-sendiri. Nah, saya akan membantu kelompok yang membaca teks bahasa Inggrisnya perlu dibantu. Jadi saya akan di situ duduk bareng, liatin, kasih pertanyaan panduan untuk apa yang harus dia cari, seperti itu. Dua model pembelajaran, mungkin dua pendekatan bisa-bisa aja sih sebenarnya Pak. Jadi tadi yang dari kerja kelompok kita bentuk, kemudian kita terapkan jigsaw reading, seperti itu. Iya, baik Ibu. Terkait tadi dengan pengelompokan, apakah itu nanti pembelajaran ini akan membuat siswa yang heterogen atau homogen? Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, nih dari Pak Wahidin. Jika dalam proses pembelajaran kita berikan opsi, apakah model assessment dalam pembelajaran berdiferensiasi juga bisa diberikan opsi? Misal untuk peserta yang memiliki low, misalkan yang di sini diberikan soal dibedakan dengan yang memiliki kemampuan yang tinggi. Jadi ada 3 kelompok nih, misalkan ada yang low, ada yang middle, dan ada yang high. Apakah di sini juga dibedakan dengan pemberian soal katanya atau ya itu bisa banget Pak Wahidin, pertanyaan yang baik ya, bagus, bahwa misalnya gini, kalau kita membuat suatu ini kan assessment dalam bentuk misalnya let's say contohnya tuh soal, kita memberikan soal kepada siswa, misalnya jumlah soalnya 10, itu kita harus pastikan jumlah soal tersebut tuh variasi. Misalnya, soal 1 sampai soal 5 itu adalah soal yang memang kita tujukan pada anak-anak yang kita anggap itu dia di low. Jadi kita turunkan sedikit sesuai dengan anak itu, sehingga kita lihat nih. Tapi dari soal 5 ke 6 ke 7 misalnya, itu anak middle pasti akan bisa mengerjakan. Tapi misalnya soal yang selanjutnya itu adalah soal yang sulit. Artinya satu soal itu bisa memuat beberapa kompetensinya. Gitu. Kalau nanti kalau saya masih bisa share ini di sini. Nah, ini ada namanya strategi cubing. Cubing itu cube ya. Jadi ada cube di setiap sisinya itu adalah beberapa tugas yang dilakukan oleh siswa. Yang harus dilakukan oleh siswa. Kita kasih waktu mereka mengerjakan ini misalnya 1 jam misalnya. 1 jam pelajaran misalnya. Mereka baca, kemudian mereka mengerjakan. Kita akan tahu siswa-siswa yang kemampuannya rendah, dia akan mengerjakan di site yang mana aja. Karena yang pertama, misalnya site yang pertama cuma menjelaskan karakternya apa. Yang kedua, gunakan diagram Venn untuk membandingkan buku ini dengan buku yang sudah kamu pernah baca sebelumnya. Jadi makin ke atas kompleksitas mengerjakannya makin sulit. Nah, itu sebenarnya satu soal atau satu kegiatan itu kita harus bisa mempictures dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan we decided misalnya, kalau yang siswa tinggi dia akan bisa mengerjakan 10 soal. Kalau siswa yang ini dia akan mengerjakan di soal 1 dan soal 3 gitu. Tapi kita nggak bilang, siswa yang nilainya, kalau zaman dulu saya ingat banget, siswa yang nilainya di bawah 6 cukup mengerjakan, itu kan udah kita secara mental tuh udah dibilang, saya tuh siswa ini, jadi saya ngerjainnya cuma yang nomor ini aja, enggak. Silakan dikerjakan, waktunya adalah misalnya 1 jam. Nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa. Then we don't have to make another kayak kita nggak perlu nyiapin assessment yang terpisah tuh enggak. Tapi cukup satu permasalahan untuk mengcapture semua siswa tingkatan siswa gitu. Ya. Baik Ibu, ada lagi nih Bu yang menarik nih dari pertanyaan Pak Hidmi, bagaimana jika guru sudah menawarkan beberapa opsi, tetapi siswa malah memilih hal yang sama, jadi
semuanya seragam gitu, memilih hal yang sama karena mungkin banyak faktor, apakah ikut-ikutan teman-temannya atau mungkin juga karena memang siswanya ini ya karakteristik atau gaya belajarnya homogen. Bagaimana nih Bu nih? Kalau saya lihat bahwa kita itu, siswa-siswa kita itu, dan saya termasuk yang bagian dari mahasiswa, kita tuh paling takut salah. Pertama, yang kedua, kita nggak pernah hidup dengan opsi. Jadi kita selalu mengerjakan itu. Contohnya zaman dulu tuh kan juga seperti itu. Bikin gunung begini tuh, contohnya seperti ini. Ini ya begini. Dan Betul, semua orang betul. menggambar hal yang sama gitu loh. Gitu. Ya, Jadi pertama kalau saya lihat sih siswa itu jarang diberikan opsi. Sehingga ketika dia ada opsi, dia takut memilih bahwa itu salah gitu dan takut berbeda. Kita juga harus tahu karakter siswa kita itu, apalagi yang zaman remaja sekarang ini kan dia takut beda banget sama siswa sama yang lainnya. Jadi tuh kita harus paham karakternya. Takut beda, takut salah itu. Nah, sehingga ketika kita memberikan opsi, jangan sampai opsi itu terlalu berbeda. Artinya opsinya itu terlalu apa ya, terlalu jomplang antara opsi A dan opsi B gitu loh. Namanya juga kalau kita bikin opsi A, B, dan C itu kan kalau multiple choice itu kan agak mirip-mirip ya gitu loh. Jadi nggak ketahuan beda. Sehingga siswa itu tahu gitu loh. Kalau misalnya ini kok beda banget sih? Kok kenapa maksudnya dia kan karena siswa itu pada intinya kan mereka pintar dan mereka cerdas gitu. Mereka takut salah, takut merasa berbeda. Itu yang harus kita pahami tentang siswa kita. Dan biasa nggak pernah dikasihkan opsi. Sehingga kalau kita dikasih opsi dan terlalu berbeda, jomplang antara opsi satu dan 2 dan 3-nya, mereka akan bertanya-tanya dan akan takut salah. Jadi supaya kalau gue milih ini sendirian dong gue gitu. Saya cuma sendiri dong milih ini, yang lain enggak. betul, betul. Udah gue ikut ini gitu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita harus membiasakan dari opsi-opsi yang sederhana aja. Jadi nggak usah langsung tiba-tiba Pak Hipmi belum pernah ngapa-ngapain, belum pernah melakukan apa-apa di kelas, coba melakukan brung, kan siswanya juga klik-klik kenapa ya gitu loh. Klik kenapa. Dan juga satu lagi yang berkelompok juga Bu Rizka, saya lupa. Ya, Kalau kita berkelompok, homogen, heterogen itu harus dilakukan secara apa ya, bergantian. Supaya siswa itu nggak ngerasa gitu loh bahwa ih kok kelompoknya kalau saya lihat kok anggotanya yang ini lagi yang ya, ada berarti labeling ya Bu ya. kok kayaknya dibedain gara-gara gue nilainya cuma Ya, 50 deh matematika. Nah, itu kita harus selalu bervariasi, ngasih harus kita betul. muter sehingga siswa tuh nggak ngerasa bahwa kita tuh mengelompokkan dia tuh dengan sengaja by design karena itu. Padahal memang itu, tapi nggak kita rutin kita lakukan. Oh, ini pengelompokan berdasarkan kemampuan ini nih nilai matematika nih gue di sini dong gitu. Nah, itu jangan sampai kerasa ke siswanya seperti itu. Ya. Gitu. Baik Ibu, berarti tadi bisa diambil kesimpulannya bahwa pada saat siswa itu khawatir dengan diberikan opsi tadi, karena tadi ya takut salah atau mungkin belum terbiasa dengan diberikannya pilihan, berarti itu ada kaitannya dengan asesmen diagnostik juga ya Bu ya. Di awal Betul. kita harus tahu dulu nih karakteristik dari diri kita seperti apa. Atau bisa kita endorse kayak gini Bu, misalnya Ya, Pak Hipmi memberikan, saya mau kasih opsi, saya punya 3 opsi untuk tugas, tapi saya kasih kuotanya. Opsi 1 cuma buat kuotanya cuma 2 orang, opsi 2 cuma segini, opsi 3 ada segini. Itu cara kita juga untuk untuk meminta siswa. Itu juga salah satu cara saya di kampus misalnya siswa yang kecerdasan juga di atas rata-rata, mereka juga pengennya mudah karena mereka nggak mau effort gitu ya. Tapi saya selalu batasin misalnya, oke, kuotanya cuma segini, saya bilang gitu. Dan saya misalnya yang ini udah milih duluan, oke kamu yang lain ya, saya bilang gitu. Kasih kuota untuk situ. Jadi kita saling pinter-pinteran gitu sama siswa kita. Oh iya betul, karena memang Kasih ada kuota. juga ya Bu ya, karena Betul. ada yang mencari yang mudah gitu kan, sebenarnya Pasti, dia mampu pasti. melakukan yang lebih dari itu. Oh betul, Padahal jadi kita nggak mau dia ya, melakukan yang mudah. Sehingga kita misalnya kuotanya penuh, kamu boleh pindah ke oke. tempat lain. Ya, jadi kita juga berstrategi ya Bu ya. Betul. Kita melakukan diferensiasi strategi juga. Ya, diferensiasi strategi Betul, juga. betul. Ya Ibu, lanjut ya Bu ya, ada pertanyaan Boleh. lagi nih dari Bapak Hafiz Malik Fawas. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana nih pandangan Ibu jika ada kurangnya fasilitas sekolah untuk pembelajaran, sedangkan sekolah tersebut sebenarnya memiliki dana nih dari mungkin dari pihak-pihak terkait. Nah, bagaimana kita guru sebagai fasilitator bisa memaksimalkan pembelajaran jika fasilitas dari sekolah untuk pembelajaran saja kurang? Mohon pencerahannya. Pertanyaan dari Bapak Hafiz Malik. Bagaimana nih Bu nih? Terkendala teknis di lapangannya biasanya. Ada buku Teaching in Limited Resources. Saya apa ya? Saya selalu berpikir kalau kalau kita mengajar tapi nggak ada
misalnya nggak ada apa dong, nggak ada papan tulis, nggak ada spidol, itu kita nggak bisa ngajar. Itu kayaknya nggak bisa terjadi. Nggak maksudnya nggak eh, seorang guru harus bisa akrobat untuk mencari itu karena memang ini kalau saya kok jadi merinding di belahan pelosok tempat lain itu banyak guru-guru yang sangat terbatas gitu loh. Saya pernah pergi ke daerah sawit ya jauh banget ke dalam dia mengajar satu kelas itu penuh dengan siswa. Saya tuh belum pernah lihat siswa tuh penuh banget dalam ruangan itu. Dan dia tuh bisa mengajar dengan baik dengan satu papan tulis gitu. Si guru ini, guru yang masih sangat muda. Atau saya pernah kemarin terakhir ke Papua, dia ngajar 6 kelas satu orang sendirian. Jadi dia berjalan dari satu kelas lain ke kelas lainnya untuk mengajar. Dia memberikan tugas jadi memberikan tugas di sini terus dia akan pindah ke kelas yang butuh bantuannya dia. Jadi dia memberikan tugas yang enggak panjang dan itu dia lakukan dengan emang trial and error tapi at the end dia bisa berhasil melakukannya. Artinya memang sebenarnya dalam mengajar itu kita kembali lagi, what matters in teaching? Pertanyaan itu juga salah satu mantra yang saya ulang-ulang. What matters in teaching? Siswa kan? So, kalau dia matters buat kita, so we have to find a way to make the learning happens. Jadi, itu sih sebenarnya. Jadi kalau kadang-kadang kita nggak bisa ngajar kalau nggak ada PPT, nggak ada ini proyektor gitu, nggak bisa ngajar kalau ini. Tapi di belahan pelosok Indonesia lain tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi memang kembali lagi ke pertanyaan what really matters in teaching students gitu, what really matters in learning kontennya, dan konten itu bisa disampaikan dengan banyak hal gitu dan nggak perlu apalagi dengan pembelajaran kurikulum sekarang ini artinya alam pun lingkungan sekitar kita adalah tempat belajar gitu. Jadi belajar bukan lagi dibatasi oleh ruang kelas gitu. Di luar itu kan banyak kita bisa belajar, bisa bagaimana anak-anak tuh kan kalau saya lihat ini kurikulum ini kan memang model-modelnya kayak IB kurikulum ya, international atau kayak PYP primary education atau namanya international baccalaureate curriculum. Artinya tuh mereka tuh project based dan mereka tuh belajar dari hal-hal simple, wawancara tukang apa untuk mengetahui bagaimana proses dia membuat sesuatu. Itu kan sesuatu yang memang sebenarnya nggak perlu media lain kecuali misalnya buku tulis dan mewawancara teknis skillnya. Jadi memang seperti itu sih Bu. Kalau saya bilang agak susah kalau kita bilang fasilitas itu seperti apa, kecuali memang sangat urgent kalau nggak punya kursi bangku. Tapi ada kok teman-teman saya yang mengajar itu anaknya siswanya 45 gitu dan ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di atas dan itu bisa belajar dengan baik gitu. Jadi memang kembali ke kita sih gurunya. Mengapa ada guru-guru yang memang dididik ya seperti Bu Rizka ya guru penggerak itu memang harus bisa menggerakkan gitu loh. Bahwa pendidikan ya matters adalah siswa. Itu sih jawabannya. Betul. Baik, berarti masih bisa ya Bu ya kita memanfaatkan Masih. sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Betul. Ya, jadi untuk pembelajaran yang kontekstual teaching and learning juga ya Bu ya. Baik, luar biasa Bu terinspirasi dari rekan-rekan guru kita yang mungkin ada di daerah ini ya Bu ya, 3T ya Bu ya, di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas dan mereka masih bisa mencari strategi pembelajaran untuk tadi ya berpusat kepada siswa. Betul, dan nggak ada ini sih keluhan misalnya saya nggak punya ini nggak punya tapi selalu berpikir bahwa yang penting siswa saya bisa belajar Bu gitu. Jadi saya itu selalu kalau misalnya dalam kita mengajar selalu ingat bahwa ada siswa ada guru-guru lain yang hebat di luar sana yang dia mikirin siswanya banget gitu. Iya betul. Jadi kita jadi ini ya Bu ya lebih bersemangat dan harus lebih lebih besar lagi nih semangatnya daripada teman-teman kita yang mungkin dibatasi oleh fasilitasnya dan lain-lain. Baik Ibu, masih ada pertanyaan Ibu? Banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Boleh ya Bu ya? Masih boleh. Ya? Siap. Baik, dari Gede Eka Juni Ibu. Ibu mau bertanya, bagaimana cara menganalisa setelah kita mendapat hasil kesiapan belajar siswa? Misal, ada 10 siswa yang siap dan ada 20 siswa yang belum siap pada saat tadi ya mungkin di awal asesmen diagnostik, apakah itu kesiapan belajarnya atau mungkin moodnya pada saat dia mau memulai pembelajaran. Nah, mungkin langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru apabila mungkin tadi ya dari kesiapan sebagian besar siswa di kelas kita belum siap dengan
konten materi yang akan disampaikan. Bagaimana nih Bu? Nah, sebenarnya kan ada diagnostic assessment itu macam-macam. Jadi sebenarnya kita melakukan diagnostic assessment itu untuk apa tujuannya? Misalnya ada yang melakukan assessment diagnosis itu untuk mengetahui apakah siswanya paham nggak sih dengan materi yang akan diberikan gitu. Nah, artinya ketika misalnya kita mau siswa itu kita ingin mengajar misalnya materinya apa ya paling mudah misalnya kita ingin siswa memahami materi misalnya tentang present continuous tense. Saya udah lupa kalau materi yang lain. Misalnya materi tentang bahasa Inggris present continuous tense misalnya. Ternyata nggak semua siswa tuh tahu misalnya apa sih maksudnya present continuous tense misalnya. Present continuous kan yang pakai verb ing misalnya belakangnya. Artinya ada yang nggak ngerti itu maksudnya apa. Sehingga kita misalnya berapa banyak sih dari siswa itu yang mengerti misalnya. Oke, oh ternyata cuma 50%, sisanya nggak ngerti, nggak tahu bedanya. Artinya kita harus bisa mundur ke belakang untuk membuat jembatan dari apa yang sebenarnya dia belum tahu ke materi yang akan kita bawa. Jadi kalau saya bilang, jadi memang kita harus tahu nih konteksnya tadi pertanyaannya diagnostik assessment-nya untuk apa dulu. Jadi kalau diagnostiknya terkait materi kah? Kalau terkait materi kita harus bisa menghubungkan prior knowledge-nya dia, kita mencari tahu dia tahunya di mana sih sampai mana. Nah, dari dia tahu sampai ke materi yang akan kita ajarkan, bagaimana cara kita menghubungkan sehingga dia paham. Oke, itu satu cara pertama. Cara yang kedua adalah tadi kan ada reteach. Reteach itu artinya mengajarkan kembali. Oke, kalau ada siswa misalnya ada yang belum siap tapi ada yang siap, kan kita nggak boleh biarkan yang ini nunggu gitu loh. Yang udah siap nunggu yang ini siap ya, itu namanya bukan pembelajaran berdiferensiasi juga. Artinya kita harus bisa membuat learning happens dan mengakomodir semuanya siswanya. Misalnya yang ini udah siap tapi yang ini belum siap untuk masuk ke dalam satu materi tertentu, artinya kita memerlukan reteach. Bisa jadi oke, caranya seperti apa? Kita mundur sedikit, waktu kita atur kembali untuk mengajarkan materi itu. Kita minta teman-teman yang siap untuk mengajarkan teman-temannya yang belum siap. Itu metode yang lain. Itu kita selalu reteach. Ada tadi di setiap konten dan proses itu ada yang namanya reteach. Jadi mengajarkan kembali dalam kelompok-kelompok kecil. Mendingan kita spend waktu kita untuk mengajarkan atau mengulang kembali materi tersebut daripada kita dragging mereka. Itu maksudnya dragging itu narik mereka untuk paham, itu tuh nanti di ujungnya pasti mereka nggak akan paham. Jadi kita lihat lagi kembali apa sih yang membuat mereka nggak paham. Oh oke, sekarang kita coba teman-temannya yang mengajarkan. Kalau setelah temannya mengajarkan, nanti kita mengajarkan kembali dengan cara yang lebih singkat seperti itu. Jadi selalu berikan waktu untuk siswa itu mempersiapkan dirinya. Nah, yang udah siap bisa membantu yang siap. Kita tinggal mundurin sedikit kalender kita. Oh, harusnya ngajar ini, tapi kita kasih waktu untuk yang ini nggak masalah. Tapi yang ini ada kerjaannya gitu. Nah, itu kedua. Yang ketiga ya kita bisa cari cara di dalam kelompok, misalnya yang kelompok yang sudah paham itu kita berikan tugas, kita jelaskan secara umum di depan kelas, kita kasih tugas, dan kita kembali ke kelompok yang belum siap. Jadi selalu seperti itu. Jangan sampai ada yang menunggu aja. Nungguin, kok gua harus nungguin sih, aku harus nungguin yang ini sih gitu. Semua harus terlayani, itu intinya. Oke, baik. Berarti pentingnya asesmen diagnostik, karena kan ada dua jenis ya Bu ya, ada asesmen Betul. diagnostik kognitif dan yang non kognitif. Jadi terkait pertanyaan tadi, kaitannya kesiapan siswa, berarti kita harus ini ya Bu ya, prior knowledge-nya dulu nih. Betul. Kita ini sudah sejauh mana gitu kan, ibaratnya sebuah gelas itu ada yang sudah terisi penuh, ada yang baru setengah terisi, ada mungkin bahkan yang masih kosong sama sekali. Jadi pentingnya mungkin dikaitkan dengan tadi asesmen diagnostik yang kognitif. Kemudian juga tertarik sekali tadi Bu saya dengan adanya tidak boleh membiarkan siswa, tadi istilah sekarang itu gabut ya Bu ya, istilah tidak ada kegiatan. Nah, betul. Jadi kita memberikan tetap kepada kelompok-kelompok atau siswa yang sudah ready, yang sudah bisa dikatakan mereka tadi gelasnya sudah hampir terisi penuh, tadi berkegiatan ya Bu ya. Di antaranya juga dengan menjadi tutor sebaya mungkin untuk teman-temannya yang masih mungkin membutuhkan tutor dari sesama temannya. Dan memang betul ya Bu ya, kadang yang kita rasakan bahwa saya juga pernah menjadi seorang murid gitu, bahwa kadang diajar oleh teman itu mungkin lebih ini ya Bu ya, mungkin lebih bermakna dan lebih mudah dipahami. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada yang seperti itu, benar. Betul, ada yang seperti itu. Dia lebih nyaman mau nanya.
Kalau betul. dinanya di depan kelas takutnya apa. Ya, betul. Ya, Ya, Bu. tapi sekarang kan saya lihat sih siswa-siswa sekarang sih aktif-aktif ya. Kalau Ya, zaman siswa saya kan mau nanya itu ya, kayaknya angkat tangan tuh takut gitu, takut sangat. masih Tapi penuh kalau siswa sekarang keraguan ya. cukup aktif-aktif Ya, mereka. sudah lebih ini ya Bu ya, Itu artinya berperspektif critical guru-gurunya juga thinking. lebih terbuka sehingga siswanya Ya, tuh bertanya tuh nggak takut gitu. iya, baik Ibu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, dan ini ada lagi Ibu dari Rana Atikah Zakiyah katanya. Izin bertanya Ibu, untuk zaman teknologi sekarang, apakah masih berlaku teori tentang di mana guru merupakan sumber belajar? Nah, jadi di mana berarti kan fokusnya ke teacher center lagi nih Bu nih. Mm. Apakah masih diperbolehkan Bu? Eh, kalau saya bilang sih guru itu kalau guru itu kan juga namanya pembelajar ya. Kalau saya bilang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Artinya ada banyak hal yang juga guru-guru itu juga nggak tahu dan perlu eh, mencari tahu. Jadi menurut saya itu sumber belajar dengan era sekarang ini adalah guru itu menjadi tempat melakukan konfirmasi karena kalau siswa itu kan mencari kalau kita cari googling itu kan keluar banyak informasi tapi siswa itu kan kemampuan literasi digital literasinya kan perlu ditingkatkan ya artinya dari setiap banyak pertanyaan jawaban yang di ketika dia hasil googling itu belum tentu semuanya valid loh. Jadi memang harus kita misalnya ketika memberikan pertanyaan atau tugas itu kita juga mencari tahu. Jadi kita tuh ngasih tugas tuh juga kita juga nyatet gitu di kelas gitu, nyatet nyari tahu gitu. Karena biasanya kalau ketika googling siswa itu cuma ngambil yang pertanyaan yang yang muncul pertama terus dia salin aja begitu tanpa dia tahu misalnya itu benar apa enggak sih gitu. Kemudian apakah misalnya isu lagi kan plagiat ketika dia menyalin memindahkan itu kan plagiat misalnya jadi ada banyak hal yang sebenarnya siswa itu perlu diajarkan. Nah posisi kita bukan sebagai satu sumber tapi kita menjadi kayak memberikan penguatan kalau orang bilang memberikan penguatan terhadap apa yang dia dapatkan dari sumber lain gitu. Jadi kalau misalnya dia dapat informasi A kita harus memberikan konfirmasi. Oh, kamu baca di mana? Oke, itu ditulisnya apa? Nah, oke, yuk kita cari sama-sama tahu, cari-cari itu apakah benar nggak sih jawaban yang itu? Nah, itu seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita nggak tahu, tapi kita bukan jadi satunya sumber bahwa yang orang harus tanya ke kita. Coba kita menjadikan kayak itu penguatan. Jadi mengkonfirmasi, memastikan, dan caranya kita memastikan ada banyak cara. Kalau memang kita tahu, kita jawab langsung. Kalau kita nggak tahu, ayo cari sama-sama. Benar nggak sih jawabannya? Gitu. Baik Ibu. Ya, berarti terjawab ya dari penanya tadi bahwa memang guru di sini juga selain sebagai fasilitator juga sebagai pemberi ini ya, memberi reinforcement atau penguatan ya Bu ya. Betul. Dari apa yang peserta didik dapatkan, dari googling dan juga dari sumber-sumber pembelajaran lainnya dan juga sebagai tempat untuk mengkonfirmasi Betul. apa yang sudah dipelajari atau didapatkan. Baik Ibu, lanjut ya Bu, masih banyak sekali nih pertanyaannya, masih semangat partisipan kita. Ibu, ada pertanyaan dari Nova Ritonga. Bisakah ditunjukkan salah satu yang Ibu sudah buat dengan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari tahap awal sampai akhir sehingga kami dapat melihat dan memiliki gambaran untuk bisa merancang dan menerapkannya. Mungkin lebih kepada lesson plan-nya atau lebih kepada RPP ini Bu rancangannya nih. Akan terlihat seperti apa sih bedanya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang mungkin belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya. Oke, saya izin share screen ya. Nah, tadi saya lanjut ya, ini cubing salah satunya. Misalnya ini tugasnya, ini biasa dilakukan di kelas, tapi aktivitasnya beda-beda. Misalnya saya minta siswa itu untuk membaca. Nah, membaca kemudian dia menjawab pertanyaan yang ada di dalam sisi-sisi si cube-nya. Gitu. Nah, kemudian ini bisa independent atau group activities. Artinya mereka duduknya berkelompok tapi mengerjakan secara independen. Gitu. Nah, mereka suruh baca. Setelah mereka baca, mereka menjawab semua pertanyaan dalam waktu yang sudah saya berikan. Misalnya nomor 1 setelah mereka baca, jelaskan tentang karakter yang ada di dalam buku itu. Kemudian buat di slide berikutnya, di sisi berikutnya ada pertanyaan lagi. Gunakan diagram Venn untuk membandingkan buku yang kamu baca ini dengan buku yang pernah kita baca di sebelumnya. Lihat kan makin kompleks pertanyaannya. Set yang sisi nomor 3, set 3-nya. Create a storyboard that shows that the most important features of the plot. Jadi suruh bikin storyboard dia. Jadi dari dia
menuliskan, atau dia nulis, yang kedua dia bikin gambar tuh ada udah beda-beda produknya, yang ketiga dia bikin storyboard. Important feature, jadi yang paling penting dari bagian dari cerita itu apa sih, dibikin storyboard deh, saya minta. Oke. Sisi berikutnya mereka bikin prediksi, predict what happened to the main character during the year after the final chapter. Jadi kira-kira mereka sudah prediksi setelah baca buku itu udah habis, kira-kira bisa prediksi nggak ya apa yang kejadian. Jadi mereka berangan-angan. Kemudian saat yang kelima ada tugasnya lagi, bikin poster gitu. Yang ketiga, yang keenam mereka bikin letter to a friend explaining kenapa mereka harus membaca buku ini. Nah, dalam 6 sisi ini bisa jadi dalam waktu yang diberikan nggak semuanya mengerjakan sampai sisi yang keenam. Tapi tergantung mereka, tapi kita punya bayangan siswa yang di atas, yang kemampuannya di atas rata-rata akan sampai di sisi yang mana. Karena kecenderungan siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi itu selalu pengen apa namanya itu ya, pengen motivasinya tinggi. Nah, ini juga bisa jadi di pembelajaran matematika yang dilakukan oleh salah satu teman saya. Misalnya, slide satunya tunjukkan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan yang ada di soal tersebut. Kemudian misalnya jelasin kenapa step-stepnya sampai sampai ke penyelesaian seperti apa stepnya, step 1, step 2. Dibandingkan dengan yang kita tuliskan, compare this problem, penyelesaian ini dengan penyelesaian yang lain. Misalnya keliling misalnya, keliling yang satu bangun dengan yang keliling yang 2 bangun seperti apa sih bedanya misalnya. Ini contohnya. Soalnya sama biasanya. Explain how this kind of problem could be used in real life. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya menghitung, tapi juga dia bisa lihat penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, ini kalau hitungan kita ganti nih simbol-simbolnya. Kalau kita ganti simbolnya, apa yang terjadi misalnya? Makin susah lagi. Nah, kemudian kita kasih lagi soal yang lebih susah supaya dia bisa menunjukkan bagaimana menyelesaikan. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan di kelas dan juga saya lakukan di kelas. Nah, ini tiering itu salah satu strategi juga untuk membedakan membedakan penugasan. Jadi kompleksitinya beda-beda. Nah, ini contohnya. Saya mereka untuk menulis, tapi jumlahnya sama, jumlah kalimatnya sama, cuma apa yang ditulis berbeda. Biasanya saya suruh milih, oke, kalian boleh nulis ya, silakan menuliskan dalam berapa kalimat, silakan pilih mau yang mana. Tapi ini saya nggak keluarin ininya, list kompleks, more kompleks, most kompleks saya nggak keluarin. Saya cuma suruh mereka, instruksinya tulis dalam paragraf tentang apa. Yang kedua, tulis dalam paragraf tentang apa dan apa. Nah, mereka boleh milih di antara ini. Tapi yang list kompleks, more kompleks, atau most kompleks nggak saya keluarin biasanya. Tugasnya seperti itu. Jadi ada pilihan, ininya sama, jumlah minimum words-nya, tapi apa yang ditulis berbeda. Seperti itu sih contoh-contohnya, Bu, biasanya. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin tadi banyak sekali pertanyaan dan sekarang ada pernyataan nih, Bu, nih dari beberapa partisipan juga yang sudah masuk. Di antaranya dari Bapak Sugeng Iswanto. Di sini mungkin Ibu juga bisa menanggapi statement dari partisipan kita, dari Bapak Sugeng Iswanto, di mana persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa siswa, guru, dan orang tua harus mendapatkan pemahaman bahwa setiap siswa adalah unik dan memiliki area yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Mindset yang salah yang menjadi warisan masa lalu seperti matematika sebagai alat ukur kepandaian dan lain-lain masih dimiliki oleh orang tua bahkan guru. Menurut saya ini krusial dan harus menjadi concern khusus. Kalau menurut Ibu nih, dari pernyataan partisipan kita, bagaimana nih Bu nih? Ya, yaitu saya setuju sih nih. Dulu kan kita yang pintar itu yang nilai matematikanya berapa gitu ya. Jadi bahwa siswa unik kan kalau kita balik lagi ada multiple intelligences ya. Bahwa setiap siswa punya kecerdasan yang beragam.
Nah, tapi juga bukan berarti ketika matematika itu bukan jadi alat ukur, karena memang dia selalu menjadi alat ukur jadi berapa nilai, tapi kan dalam segi assessment kayak assessment literacy dan numeracy itu kan sebenarnya siswa kita kan lebih kepada bagaimana menyelesaikan masalah, itu dalam arti menghitung, bisa menyelesaikan perhitungan matematika, tapi dia nggak ketika dipakai itu untuk apa, konteksnya berubah udah nggak bisa mengerjakan. Jadi pemahamannya ya memang yang harus kita dorong. Pemahaman terhadap bagaimana menggunakan si perhitungan matematika pada konteks-konteks permasalahan. Nah, itu memang harus didorong karena selama ini mungkin pembelajaran matematika itu ya yang cepatnya seperti apa sih, menghitung cepat misalnya, tapi nggak ngerti kenapa dihitung seperti itu. Jadi memang saya bersyukur sih dengan arah kurikulum yang sekarang pun sudah paradigma pembelajaran itu juga mulai berubah. Jadi sekolah menyusun ATP-nya atau memodifikasi ATP-nya sendiri, itu sebenarnya salah satu cara kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu udah langkah awal kita sebenarnya. Bagaimana kita dituntut melakukan pembelajaran berdiferensiasi ketika semua capaiannya itu disamakan, dikunci gitu loh. Dikunci di satu kelas 7 tuh, itu belajarnya itu dan harus selesai di itu. Tapi dengan adanya fase ini menurut saya kita bisa mengatur nih pace-nya siswa kita itu seperti apa gitu loh. Dalam waktu misalnya fasenya 3 tahun ya 3 tahun, kita pastikan bahwa dia akan selesai sehingga kita bisa melakukan berbagai strategi untuk memastikan itu tercapai gitu loh. Daripada dikunci di kelas 7, ketika dia dikunci di kelas tertentu, saya berpikir akhirnya memang mau nggak mau guru itu kan harus bisa menyelesaikan, jangan sampai utang gitu loh naik kelas gitu loh. Nah, kalau ini dengan adanya fase-fase itu sebenarnya langkah awal kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya. Iya. Gitu sih, Bu. Berarti iya Bu ya, dengan adanya kurikulum Merdeka ini berarti memang kita sudah mencoba untuk memperbaiki sistem ataupun paradigma-paradigma yang terdahulu yang harus diluruskan ya Bu ya dari statement rekan kita tadi. Baik Ibu, ada satu lagi ini Bu nih, pernyataan dari Agni. Oke, dari Agni saya akan coba bacakan lagi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Guru harus tetap dapat bersikap positif. Bagaimana agar tetap dapat bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah ini Bu nih, pastikan pada saat kita ingin melakukan sebuah perubahan atau menerapkan sesuatu hal yang baru, pasti ini akan banyak sekali terdapat friksi-friksi atau banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Ini statement dari Agni Putri Asmaria tadi, katanya harus tetap bersikap dan berpikir positif. Ya, kalau dari Ibu tipsnya mungkin apa lagi nih Bu agar kita tetap bisa konsisten ataupun bagi yang baru ingin memulai untuk pembelajaran berdiferensiasi, tipsnya apa nih Bu? Tipsnya tadi mantra lagi, apa sih yang learning matters itu apa? Teaching matters for students. Jadi kita tuh mengajar itu yang paling penting bagi kita adalah siswanya. Jadi kita apapun yang kita lakukan, keputusan kita melakukan apa, ketika kita ingin mengajar, kita menggunakan A, memilih metode A, menilai dengan mengakses dengan metode A misalnya, itu sebenarnya semua yang kita lakukan adalah demi siswa kita. Jadi kita melakukan pembelajaran ini karena kita merasa bahwa kita berpikir bahwa siswa kita akan lebih mudah memahami dengan cara seperti ini. Ketika kita menilai dengan cara A, kita berpikir bahwa ini adalah cara yang kita bisa lakukan sehingga kita dapat mendapatkan feedback terhadap siswa kita. Jadi sebenarnya itu sih, kembali lagi dalam ketika jadi guru, apa sih yang paling penting kita lakukan, yang paling penting kita ingat, kita lakukan adalah siswa kita. Semua tentang siswa kita. Karena itu kan semua pembelajaran itu bermuara terpusat pada mereka. Jadi bukan terpusat kepada kita, tapi terpusat pada mereka. Jadi memang semua bergerak ke arah sana. Iya. Nggak, jadi nggak boleh. Jadi kalau nggak kali ini gagal, bisa coba lagi dengan cara yang lain, gitu. Berarti memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Ibu ya, dimana kita tanda kutip menghamba kepada siswa. Jadi memang bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, bagaimana kita bisa memunculkan potensi-potensi yang terdapat dalam diri siswa ya tadi, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik Ibu, ingat tuh, ya, betul, bahwa kita tuh guru tuh ya, pengaruhnya banyak ke siswa gitu. Betul, jadi harus tahu. Ya, dan kita juga sebagai orang dewasa yang saat ini juga pernah merasakan
akan menjadi siswa ya Bu ya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi, merefleksi apakah kita bisa mengambil hal baik dari guru-guru kita sebelumnya, dan juga kita bisa melakukan evaluasi dan juga melakukan perubahan-perubahan ke arah lebih baik. Baik Ibu, jangan lupa memilih 2 orang partisipan, baik itu yang memberikan pertanyaan ataupun pernyataan, karena kita dari Casio Indonesia ini ya, Education for Indonesia akan memberikan dua hadiah. Mungkin Ibu sudah punya catatan-catatan Bu, nama-nama yang memberikan pertanyaan atau pernyataan agar nanti bisa langsung. Saya lihat di Padlet dulu ya Bu. Baik, silahkan Ibu. Jadi sambil menunggu Ibu Mima untuk mencari siapa yang mendapatkan giveaway dari Casio Education Indonesia, di sini saya akan coba izin merangkum ya Bu Mima ya, dari apa yang sudah kita sampaikan pada pembicaraan atau diskusi di webinar kita di malam hari ini. Tidak terasa sudah hampir mendekati pukul 21.00 dan kita masih ada waktu untuk memberikan sedikit resume yang saya catat. Tadi banyak sekali hal-hal penting sebetulnya. Di sini tadi banyak sekali tantangan yang dihadapi pada saat kita untuk memilih profesi ini atau memilih jadi seorang tenaga pendidik. Di antaranya bahwa kita di sini harus mengetahui bahwa yang akan kita berikan pelayanan adalah peserta didik, dan itulah yang harus menjadi pusat atau menjadi inti dari proses yang akan kita lakukan. Di sini dengan cara memastikan pembelajaran itu bermakna bagi siswa, diantaranya dengan memastikan kesiapan siswa atau adanya student readiness, kemudian juga memastikan minat dari siswa itu dan bagaimana profil atau gaya belajar dari siswa. Karena inilah nanti yang akan merumuskan untuk bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga tadi strategi yang sudah Ibu Mima katakan untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah bisa berdiferensiasi pada kontennya, prosesnya, ataupun pada produknya. Dan yang pasti di sini dari strategi-strategi tersebut, di sini ada kalimat atau mantra saktinya, yaitu adanya opsi ya Bu ya. Dimana pada saat kita memberikan pilihan kepada peserta didik tadi, maka mereka secara alamiah atau secara ini ya, langsung mereka akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tadi juga ya, merubah paradigma dan juga membiasakan kepada peserta didik bahwa dengan mereka melakukan pilihan atau menentukan pilihan untuk dirinya sendiri juga, itu memang harus dilakukan pembiasaan dan juga ditanamkan juga ya bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis, kemudian juga mereka juga bisa mengetahui potensi apa yang dimilikinya, dan tentu saja hal yang sangat penting adalah kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita terjun langsung untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, nah tentu saja kita harus melakukan adanya asesmen diagnostik, baik itu asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui prior knowledge-nya, atau juga asesmen non-kognitif untuk kita mengetahui background-nya atau gaya belajarnya dan sebagainya. Mungkin itu Ibu Mima yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita yang luar biasa menarik, dan sepertinya harus ada episode berikutnya di Bu Mima ya, karena tadi banyak pertanyaan juga yang kata Bu Mima tadi harus ada satu episode khusus ya Bu ya, terkait dengan ini ya tadi pembelajaran yang inklusif. Nah kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin masih membutuhkan jawaban yang lebih lagi. Baik Bu Mima, mungkin ada yang closing statement atau apa yang bisa Bu Mima sampaikan kepada ini ada 2 orang sudah ya Bu Rizka yang dipilih ya. Baik Ibu, 2 saja, meskipun banyak yang bertanya tadi, Ibu boleh memilih 2 yang menurut Ibu yang teraktif ini Pak. Ya, ini baik. Bapak apa Ibu ya? Hidmi Gramatolin dari NTB. Oke, Bapak Hidmi ya. Satu lagi Ibu Hikmah kayaknya dari Cirebon. Oke, ada 2 H ya Bu ya. Ada Iya, Bapak Hidmi dan Ibu betul. Hikmah. 2W 1 H harusnya. Ya, 2W 1 H harusnya. Baik. Ya Ibu, jadi tadi kita sudah mendapatkan 2 orang yang akan mendapatkan giveaway dari Casio, yaitu ya selamat kepada partisipan atas nama Bapak Hidmi dan ada Ibu Hikmat. Baik, nanti dari panitia atau dari tim penyelenggara akan menghubungi 2 partisipan tersebut. Baik Ibu, kita sudah sampai pada akhir kegiatan, mungkin ada closing statement atau ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada partisipan kita yang luar biasa di malam hari ini.
Silahkan Ibu. Iya, Bu Rizka, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas hari ini sudah memungkinkan saya untuk belajar bersama Bapak dan Ibu, dan selalu kalau belajar bersama dengan guru-guru itu menguatkan niat dan tekad saya pribadi dan mungkin guru-guru yang lain bahwa kita harus membantu untuk mendukung pendidikan kita demi generasi kita yang akan datang. Sama-sama saling memberikan semangat, jangan lelah untuk belajar, itu kuncinya, karena guru itu adalah pembelajar sejati dan sepanjang hayat. Itu saja. Selamat mencoba Bapak Ibu ya untuk pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya masing-masing. Demikian. Baik, ya. Terima kasih banyak Ibu Mima. Jadi tadi pesan yang terakhir yang sangat-sangat saya ingat adalah selamat mencoba. Karena kita semua juga ingin memberikan pelayanan terbaik dan ingin menjadi agen perubahan ya Bu ya untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Baik Ibu Mima, terima kasih banyak. Semoga kita akan dipertemukan lagi pada momen yang mungkin difasilitasi oleh Casio lagi nanti ya untuk episode 107, 108 dan 100 sekian dengan narasumber Ibu Mima lagi dengan materi mungkin masih terkait dengan IKM, implementasi kurma ya Bu ya. Jadi kurikulum merdeka terkait juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa, aktif sekali partisipan kita malam hari ini. Akhir kata, saya Riksa Suci Imania, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat mencoba, tadi pesan dari Ibu Mima, mari kita menjadi agen perubahan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, akan saya serahkan kembali kepada host, Ibu Pinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riksa. Terima kasih banyak Ibu Mima atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih Bu, sehat-sehat selalu Bu Mima. Sehat, Sehat Bu. Amin.